Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Raihan dengan NIM C2083207013 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan materi kurikulum. Pengembangan materi kurikulum terbagi tiga, yaitu materi kurikulum, pengalaman belajar, dan desain materi pembelajaran berbasis komputer. A. Materi kurikulum. Pengembangan materi kurikulum bukan hanya pada pencapaian target penyampaian materi pembelajaran saja, melainkan juga pada ketuntasan belajar peserta didik terhadap materi pembelajaran. Ketuntasan belajar menunjukkan kemajuan peserta didik dalam penugasan seluruh materi pelajaran selama pembelajaran dilihat dari tercapainya indikator pembelajaran. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan faktor karakteristik materi yang akan disampaikan dan faktor pengalaman belajar yang akan dilalui peserta didik. Materi kurikulum terbagi tiga. Yang pertama, pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan perangkat untuk mempermudah pemahaman suatu materi pembelajaran. Kekeliruan dalam memilih materi pembelajaran dapat menghambat proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran termasuk institusional material adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik dalam rangka mencapai kemampuan atau kompetensi yang telah ditentukan. 2. Jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap, dan keterampilan. 3. Pengelompokan materi pembelajaran meliputi 1. Materi pelajaran utama atau wajib, compulsory learning resource, yaitu materi pelajaran primer atau pokok yang menjadi rujukan dalam kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran ini dapat diperoleh dari buku kurikulum, buku teks, modul, dan sebagainya. Dan yang kedua, materi pelajaran penunjang supplementary reading material, yaitu materi pelajaran sekunder atau tertier sebagai pelengkap dan pengayaan atau enrichment learning material. B. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar dibagi 4. Yang pertama, pengalaman belajar dan kegiatan belajar. Pengalaman belajar menunjukkan kegiatan belajar yang perlu dilakukan oleh peserta didik dalam berinteraksi dengan objek atau sumber belajar untuk mencapai penugasan kemampuan dan materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi dan sumber pelajaran dan sumber belajar lainnya. Yang kedua, pengalaman belajar menurut Edgar Dale. Pengalaman belajar menurut Edgar Dale 1969 terdiri dari 12 tingkatan yang sifatnya hierarki, mulai dari pengalaman belajar yang paling konkret menuju kepada pengalaman belajar yang paling abstrak. Ketiga, pengalaman belajar menurut Peter C. Kerucut pengalaman mengungkap bahwa pembelajaran serta verbalisme atau ucapan dengan kata-kata atau ceramah merupakan pengalaman belajar rendah. Untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik, pengajar perlu memberikan variasi dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tertentu, sehingga pengalaman belajar tersebut tidak terlalu abstrak. Yang keempat, memilih materi pembelajaran. Materi pelajaran harus dipilih dengan tepat sebelum berlangsungnya proses pembelajaran, agar ruang lingkup, urutan, dan kedalaman materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang diharapkan muncul dari peserta didik. Selanjutnya C. Desain materi pembelajaran berbasis komputer. Unsur yang dimasukkan ke dalam pengembangan software materi pembelajaran melibatkan perkembangan psikologi pelajar. Di antara unsur-unsur tersebut adalah 1. Berhubungan dengan kehidupan yang sebenarnya, 2. Hands-on, 3. Pendekatan indirect tematik,
4 menyenangkan, 5 peneguhan positif, dan 6 pencarian dan pengaplikasian. Desain materi pembelajaran berbasis komputer. Materi pembelajaran yang telah dipilih kemudian dibuat modul pembelajarannya. Terdapat 3 jenis modul yang biasa dikembangkan dalam pengembangan materi pembelajaran berbasis TIK, yaitu 1 modul penguatan, 2 modul pengulangan, 3 modul pengayaan. Selesai sudah presentasi hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dinilai. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.